Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Kamu dapat melakukannya lagi dan lagi. Dalam sehari, kamu dapat bersorak-sorai berkali-kali. Karena kita akan sangat diberkati. Akan ada begitu banyak hal yang baik dan yang mulia yang terjadi pada kita. Maukah kamu bersorak-sorai lagi bersama-sama dengan saya? Saat bangun tidur di pagi ini, saya ada merenungkan akan Tuhan yang sebagai juru selamat saya. Dia mengasihi saya dan rela mati bagi saya. Dia menyelamatkan saya dari dosa. Dulunya, saya adalah hamba dosa. Namun kini kita dapat menjadi pangeran Allah. Saya dapat bersama-sama Tuhan duduk di sorga. Sesungguhnya, ini adalah sebuah penyelamatan yang luar biasa. Saya memikirkan bahwa dulunya saya adalah seorang hamba, namun kini saya dapat dibebaskan. Rantai dosa telah hilang. Begitu ringan, dan saya dapat dipenuhi dengan sukacita dan kemuliaan. Tuhan bukan hanya menjadi juru selamat, namun juga menjadi pembebas yang mulia. Dia telah membebaskan roh saya. Tiada lagi ikatan dosa. Saya telah terbebas dari kebiasaan buruk saya dan hawa nafsu. Saya dapat hidup dalam kebebasan yang riang, dan melalui Dia dapat terbebas dari kekhawatiran. Saya dapat menikmati kebahagiaan yang bebas. Saya dapat menikmati akan kemampuan untuk mengatasi dosa. Wow! Ini adalah benar-benar penyelamatan yang mulia. Adalah kebebasan yang mulia. Tuhan telah menyelamatkan kita dengan mulia. Kita bukan hanya dapat mengalahkan dosa, dapat meninggalkan kehidupan yang penuh dengan dosa, namun kita juga dapat mengetahui bahwa yang kita yakini adalah yang benar. Adalah juru selamat yang satu-satunya. Seperti yang disebutkan dalam kitab Mazmur pasal ke-18, Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Jadi, marilah kita bersama-sama bersorak-sorai. Tuhan, kami bersyukur karena kami bukan lagi orang berdosa. Kini kami dapat menjadi anak-anak Allah. Haleluya! Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian, pembebasan yang mulia. Marilah kita menyanyikannya dengan penuh sukacita. Dulu terikat belenggu dosa, ku dirantai seperti budak. Kini ku peroleh bebas yang mulia, Yesus patahkan belengguku. Bebas yang mulia, luar biasa, tiada lagi belenggu dosa. Yesuslah pembebasku yang mulia, kini selamanya Dia milikku. Bebas dari semua nafsu duniawi, iri, benci, dan perselisihan. Bebas dari ambisi duniawi, dari semua yang buatku sedih. Bebas yang mulia, luar biasa, tiada lagi belenggu dosa. Yesuslah pembebasku yang mulia, kini selamanya Dia milikku. Sombong dan kebodohan dosa, dari cinta kilauan emas, jahat emosi juga amarah, bebas yang mulia tak terkira. Bebas yang mulia, luar biasa, tiada lagi belenggu dosa.
Yesuslah pembebasku yang mulia, kini selamanya Dia milikku. Saya sangat terkesan pada kalimat yang terdapat pada bagian chorus. Tiada lagi rantai dosa. Saya benar-benar terbebas dari dosa. Contohnya, saya tidak ingin lagi berbicara kotor. Saya tidak lagi memiliki pikiran kotor. Namun saya tidak dapat lari darinya. Saya ingin menjadi lebih baik, namun saya juga tidak dapat menahan diri. Saya tidak memiliki kekuatan untuk menang dari dosa. Namun kini adalah yang berbeda. Dalam hati saya memiliki kekuatan bahwa Tuhan menjadi hidup saya. Sesungguhnya Dia telah mengubah saya. Saya masih ingat di hari pertama saya percaya pada Tuhan. Dalam perjalanan pulang, saya ada bernyanyi lagu pujian. Hati saya menjadi begitu ringan, seperti seorang tahanan yang baru dibebaskan. Saya tidak dapat menggambarkan akan kegembiraan hati saya. Itu adalah yang benar. Saya diserang dan dituduh oleh musuh. Ada begitu banyak godaan di dunia. Namun melalui Dia, kita dapat mengatasinya. Pada masa itu, Dia menjadi juru selamat saya. Dan kini pun Dia menjadi juru selamat saya juga. Saya benar-benar mengalami bahwa Tuhan telah berdiam di dalam saya. Dia memberikan saya kekuatan. Dia adalah hidup saya. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Pembebasan yang mulia. Dulu terikat belenggu dosa, ku dirantai seperti budak. Kini ku peroleh bebas yang mulia, Yesus patahkan belengguku. Bebas yang mulia, luar biasa, tiada lagi belenggu dosa. Yesuslah pembebasku yang mulia, kini selamanya Dia milikku. Bebas dari semua nafsu duniawi, iri, benci, dan perselisihan. Bebas dari ambisi duniawi, dari semua yang buatku sedih. Bebas yang mulia, luar biasa, tiada lagi belenggu dosa. Yesuslah pembebasku yang mulia, kini selamanya Dia milikku. Sombong dan kebodohan dosa, dari cinta kilauan emas. Jahat emosi juga amarah, bebas yang mulia tak terkira. Bebas yang mulia, luar biasa, tiada lagi belenggu dosa. Yesuslah pembebasku yang mulia, kini selamanya Dia milikku. Tuhan, aku harus memuji-Mu karena Engkaulah pembebasan yang mulia. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa. Kami telah memperoleh kebebasan yang sejati. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau menjadi hidup kami yang mulia. Engkau telah tinggal di dalam kami. Engkau menjadi bantuan kami yang terbesar. Engkau dapat menguatkan kami agar dapat menang dari dosa, agar dapat mengatasi serangan dari musuh. Tuhan,
Bantulah kami untuk menghargai bahwa Engkau adalah juru selamat bagi kehidupan kami. Tuhan, bantulah kami untuk percaya padamu. Bantulah kami untuk sepenuhnya menikmati akan kemuliaan penyelamatan yang telah Engkau berikan pada kami. Kami tahu cara menikmati hidup yang kekal. Kami tahu bagaimana untuk menikmati hidup yang bersatu denganmu. Tuhan, semoga Engkau membantu kami. Kini, saatnya bagimu untuk menenangkan diri. Luangkanlah waktu untuk mengobrol dengan Tuhan, untuk menyembah dan merespon padanya. Hari ini kita akan membaca dalam Injil Lukas, pasal ke-11 ayat 5-13. Di sini Tuhan membagikan sebuah perumpamaan yang mendorong kita untuk berdoa. Marilah kita membacanya bersama-sama. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Sebelum ayat-ayat ini, Tuhan sedang berdoa di suatu tempat. Lalu dia mengajar murid-muridnya cara berdoa, mengajar mereka melalui teladan dan ajaran pribadi. Setelah dia mengajari cara berdoa, lalu dia menceritakan sebuah perumpamaan kepada mereka, untuk mendukung mereka agar senantiasa berdoa dengan tekun. Sebab Allah mendengarkan doa kita. Jika kamu ada memperhatikan, kamu akan tahu bahwa Tuhan membagikan perumpamaan ini dengan cara yang realistis, sama seperti dia sedang menceritakan sebuah kisah pada murid-muridnya. Dia berkata bahwa ada seorang pria yang pergi ke rumah temannya dan meminta 3 roti. Dan roti ini bukanlah untuknya, karena dia memiliki seorang sahabat yang datang, sedang dalam perjalanan dengan berjalan kaki. Namun, karena ia tidak memiliki roti, jadi orang ini tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada sahabatnya itu. Sebenarnya, orang ini adalah yang sebagai perantara. Lalu dia pergi kepada temannya yang lain. Namun temannya yang lain itu berkata, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur." Awalnya, temannya menolak. Namun bagaimanakah akhir dari perumpamaan ini? Tuhan berkata, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena hal ini cukuplah menjengkelkan. Sikapnya yang tidak tahu malu, dan kamu juga tidak akan tahu berapa lama dia akan bertahan. Ayat ke-9-13, Tuhan membagikan akan hati Bapa kita yang di sorga. Bapa senang mendengar doa-doa kita dan menjawab doa-doa kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Bukankah Bapa kita yang di sorga melebihi dari orang tua kita yang di bumi? Tuhan telah mendukung kita untuk datang ke hadapan Bapa dan dapat selalu berdoa kepadanya. Seharusnya kita jangan menyerah atau putus asa, karena Bapa senang mendengar doa-doa kita. Dan di selanjutnya, Tuhan ada membagikan perumpamaan yang serupa, agar mendorong kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Perumpamaan selanjutnya ini adalah tentang seorang janda yang memiliki musuh. Dia datang kepada hakim yang tidak adil dan meminta bantuan padanya. Perumpamaan ini juga mengajari kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Janganlah menyerah atau putus asa, karena Allah mendengarkan doa-doa kita. Saya yakin bahwa perumpamaan ini adalah yang mudah dipahami.
Saya ingin berbagi akan apa yang membuat saya terkesan saat membaca ayat-ayat tersebut. Pertama, saya tersentuh oleh pria tersebut yang pergi ke rumah temannya dan meminta roti di malam hari. Dia adalah sebagai perantara untuk roti temannya. Tidak peduli bagaimanapun, dia tetap bersikeras untuk mendapatkan roti tersebut. Dengan sikap yang tidak tahu malu itu, untuk meminta kepada temannya. Seharusnya kita sangat bersyukur karena masih banyak saudara yang menjadi perantara kita. Bahkan mereka lebih bersungguh-sungguh dari kita. Mungkin mereka ada mendoakan saudari dengan berlinang air mata. Tampaknya, kebutuhan dan penderitaan saudara-saudari menjadi penderitaan mereka. Saya merasa sangat diberkati sehingga tidak dapat membalas kebaikan mereka. Mereka tidak hanya mengingat akan permintaan saya yang kecil, namun mereka juga berusaha memberikan yang terbaik dengan tindakan. Selain berdoa untuk saya, mereka juga memberi salam untuk saya. Juga banyak ungkapan cinta lainnya. Apakah kamu memiliki pengalaman yang sama seperti saya yang dikasihi oleh saudara-saudari? Bahkan di belakang kita pun, banyak saudari yang telah berdoa untuk kita. Adalah benar, mungkin kita berada dalam kesulitan, saudara-saudari benar-benar ingin membantu kita, namun mereka tidak tahu caranya membantu. Dan terkadang, mungkin mereka sendiri tidak berdaya. Namun itu adalah cinta mereka yang besar atas doa-doa mereka, dan pengaruh dari apa yang telah mereka lakukan. Saat saya memikirkan hal ini, meskipun saya berada di tengah-tengah kesulitan, hati saya menjadi terhibur. Di sisi lain, ayat ini mengingatkan saya untuk berdoa. Saya harus percaya pada Tuhan, dan bukan hanya percaya pada diri sendiri. Kebutuhan saudara-saudari, kebutuhan diri sendiri adalah yang tidak tertahankan. Saya benar-benar harus membawa semuanya ini ke hadapan Tuhan, untuk berdoa padanya. Selain itu, ada sebuah pertempuran rohani. Saya benar-benar ingin maju dalam doa-doa saya. Bukan menyerah dalam doa. Bukan karena Tuhan tidak senang memberikan segala sesuatu kepadamu, melainkan karena ada iblis. Dalam ayat ke-13 disebutkan, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya memikirkan bahwa Bapa benar-benar ingin memberikan yang terbaik untuk saya. Namun terkadang, kita tidak memiliki cukup iman atau karena kita tidak berdoa padanya. Kamu tidak menerima karena kamu tidak meminta. Dan seharusnya saat berdoa, kita memiliki sebuah hati yang ingin. Memiliki hati untuk memperoleh Allah. Dan memohon pada Allah untuk mengulurkan tangannya bagi kita. Jika kita seperti demikian, maka doa kita akan menjadi lebih kuat. Saya berdoa pada Tuhan agar saya dapat lebih banyak berdoa dengan saudara-saudari. Dan kita harus kembali menghidupkan jemaat, agar di zaman ini dapat membawa banyak orang untuk datang ke hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, melainkan oleh kuasa Roh Kudus. Betapa berharganya, karena Tuhan telah berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta padanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, mohon Kau memberikan roh doa kepada saya dan pada seluruh jemaat, serta beban dalam doa. Mohon Kau mengajari setiap kami cara untuk berdoa, dan bantulah kami agar dapat memandang padamu, memandang kemuliaan-Mu. Bantulah kami agar memiliki keberanian iman untuk datang ke hadapan-Mu, untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya Tuhan, kami sangat membutuhkan pekerjaan Roh Kudus untuk membuka hati manusia, dan semoga Engkau mengatasi pekerjaan musuh bagi kami. Tuhan, bantulah kami dan setiap saudari untuk percaya padamu, agar kami dengan senang hati berdoa, serta berdoa bersama saudari. Bapa, Engkau dengan senang hati memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta padamu. Mohon Kau membantu seluruh jemaat untuk mengalami kebangunan roh dan kebangunan doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menempatkan kami dalam rumah tangga ini, sehingga kami dapat menikmati cinta yang begitu besar yang tanpa syarat, untuk menikmati dukungan yang besar. Ya Tuhan, bantulah agar kami dapat melihat bahwa ada Engkau dan saudari yang mengasihi kami dalam keadaan apapun. Tuhan, semoga Engkau menghibur saudari yang terkasih yang sedang berada dalam penderitaan, agar mereka mengalami dan merasakan dukungan dan kasih sayang dari Engkau dan dari saudari. Semoga Tuhan memberkati kamu semua.